Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Bagus Mega Widianegara, NIM 2329101032 kelas F. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis algoritma rekursif dalam melakukan perhitungan untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Ya, di mana yang kita bahas nanti adalah yang pertama, apa itu algoritma rekursif, yang kedua, parameter yang digunakan, yang ketiga, basis operasinya, yang keempat, base case, yang kelima, worst case, yang keenam, average case-nya, yang ketujuh, kelebihan, dan yang kedelapan, kelemahan dari algoritma tersebut. Baik, kita masuk yang ke pertama, algoritma rekursif. Algoritma rekursif merupakan algoritma yang memanggil dirinya sendiri dengan nilai masukan yang lebih kecil dan mengembalikan hasil masukan saat ini dengan melakukan operasi dasar pada nilai yang dikembalikan untuk masukan yang lebih kecil. Secara umum, jika suatu masalah dapat diselesaikan dengan menerapkan solusi pada versi yang lebih kecil dari masalah yang sama, dan versi yang lebih kecil tersebut menyusut menjadi contoh yang mudah dipecahkan, maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma rekursif. Untuk membangun algoritma rekursif, kita akan membagi pernyataan masalah yang diberikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kasus dasar. Apa itu kasus dasar? Kasus dasar adalah kondisi khusus dalam rekursi yang menandakan titik di mana fungsi rekursif tidak lagi memanggil dirinya sendiri dan langsung mengembalikan nilai tanpa melakukan pemanggilan rekursif lagi. Kasus dasar penting untuk menghentikan proses rekursi dan menghindari terjadinya pemanggilan rekursif tanpa akhir. Dan yang kedua adalah langkah rekursif, ya, di mana langkah rekursif adalah kondisi untuk menghitung hasil dengan membuat panggilan rekursif ke fungsi yang sama, tetapi dengan ukuran atau kompleksitas input yang berbeda atau yang berkurang. Di sini merupakan pseudocode untuk mencari EPB dua buah bilangan. Ya. Seperti yang saya sudah paparkan tadi, kita akan membagi dua pernyataan masalah. Ya. Yang pertama adalah kasus dasar, yang kedua adalah langkah rekursifnya. Berikutnya, kita akan membahas parameter. Parameter apa saja yang digunakan dalam algoritma rekursif untuk mencari EPB dua bilangan. Yang pertama di sini parameternya adalah A, yang kedua B. Ya. Di mana parameter A adalah salah satu bilangan yang akan dicari EPB-nya bersama dengan bilangan lainnya. Dalam implementasi ini, nilai A akan terus berubah saat fungsi rekursif dipanggil ulang. Pada akhirnya, nilai A akan menjadi EPB dari dua bilangan. Sedangkan parameter B adalah bilangan kedua yang akan dicari EPB-nya bersama dengan A. Dalam setiap pemanggilan rekursif, nilai B akan diubah menjadi sisa pembagian A dengan B atau A modulus B. Proses ini akan terus berlanjut hingga B mencapai 0 dan saat itu nilai A akan menjadi EPB. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah basic operasinya. Ya. Berikut adalah operasi dasar dalam mencari EPB dua bilangan. Yang pertama adalah modulus. Ya. Modulus digunakan untuk menghitung sisa dari pembagian dua bilangan. Dalam EPB rekursif, kita menggunakan modulus untuk mendapat sisa dari pembagian A oleh B. Ya, seperti A modulus B. Yang kedua, basic operation adalah kasus dasar. Ya, kasus dasar adalah kondisi di mana rekursif berhenti. Dalam EPB rekursif, kasus dasar terjadi ketika salah satu bilangan menjadi 0. Pada saat itu, EPB adalah bilangan yang masih tersisa, yaitu bilangan yang tidak menjadi 0. Kasus operasi dasar ketiga adalah pemanggilan rekursif. Dalam setiap langkah rekursif, parameter A dan B disesuaikan untuk memanggil fungsi rekursif dengan nilai yang berbeda. Kita memanggil fungsi rekursif dengan argumen B, A modulus B. Ini mengembalikan peran antara A dan B dan melibatkan sisa bagi A oleh B. Masih operasional terakhir adalah pengembalian nilai. Fungsi rekursif mengembalikan nilai EPB. Nilai EPB dihitung setelah mencapai kasus dasar. Dalam contoh ini, nilai EPB adalah nilai A ketika B menjadi 0. Yang selanjutnya adalah base case. Ya. Dalam algoritma rekursif untuk mencari EPB dua bilangan, base case biasanya terjadi ketika kasus dasar dapat langsung dicapai tanpa melakukan banyak pemanggilan rekursif.
Best case dapat terjadi jika salah satu bilangan adalah kelipatan dari yang lainnya atau jika satu bilangan sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini pada page berikut, kita mencari EPB bilangan pertama 12 dan bilangan kedua adalah 6. Ya. Pertama, kita hitung modulus 12 dan 6 ya, yang menghasilkan sisa 0. Karena sisa adalah 0, kita langsung mendapatkan bahwa EPB dari 12 dan 6 adalah 6. Dalam kasus ini base case terjadi ketika pemanggilan rekursif hanya dilakukan sekali, yaitu ketika mencapai kasus dasar, di mana if B sama dengan 0. Selanjutnya pembahas kita adalah worst case. Ya. Dalam algoritma rekursif, untuk mencari EPB dua bilangan, worst case terjadi ketika pemanggilan rekursif harus dilakukan sejumlah besar kali atau banyak kali sebelum mencapai kasus dasar. Ini terjadi ketika dua bilangan relatif prima. Ya, sebagai contoh, dalam sedikit kita gunakan bilangan pertama 13, bilangan kedua 8. Ya, worst case di sini terjadi karena bilangan 13 dan 8 ini adalah relatif prima, sehingga sisa pembagian tidak selalu 0. Dalam kasus ini EPB-nya adalah 1 dan kita melakukan pemanggilan rekursif sebanyak 8 kali sebelum kasus mencapai kasus dasar, belum mencapai B sama dengan 0. Selanjutnya adalah average case. Dalam algoritma rekursif untuk mencari EPB dua bilangan, average case tidak selalu mudah diukur secara pasti karena tergantung pada distribusi bilangan yang diuji. Ketika bilangan yang diuji memiliki faktor bersama, rata-rata kasus dapat menjadi lebih baik. Di sini sebagai contoh, kita gunakan bilangan pertama 20, bilangan kedua 15. Ya. Karena bilangan 20 dan 15 ini memiliki faktor yang bersama, yaitu 5. Ya. Sehingga pemanggilan rekursif hanya perlu dilakukan beberapa kali. Sehingga sampai mencapai kasus dasar, yaitu if B sama dengan 0. Ya. Namun perlu diingatkan bahwa rata-rata kasus dapat bervariasi tergantung pada distribusi bilangan yang akan diuji. Dan tidak mudah untuk menentukan nilai rata-rata yang tepat. Berikutnya yang kita bahas adalah kelebihan dalam algoritma rekursif. Ya, yang pertama adalah efisiensi. Ya. Lebih efisien dan cepat dibandingkan proses secara iteratif. Yang kedua kelebihannya adalah keterbacaan kode. Implementasi rekursif seringkali lebih mudah dibaca dan dimengerti dibandingkan dengan implementasi iteratif, terutama untuk masalah-masalah yang kompleks. Yang ketiga adalah pemeliharaan kode. Rekursif dapat membuat kode lebih mudah dipelihara karena fokus pada satu tugas pada satu waktu. Setiap fungsi rekursif dapat dilihat sebagai implementasi pemecahan masalah terhadap bagian yang lebih kecil. Sekarang kita membahas kekurangan algoritma rekursif. Ya. Yang pertama kekurangannya pada kasus dasar yang harus diperhatikan, ya. Di mana untuk memastikan keluaran yang benar, kasus dasar harus dirancang dengan hati-hati. Kesalahan di dalam kasus dasar dapat menyebabkan rekursi tak terbatas atau hasil yang tidak diharapkan. Kekurangan yang kedua adalah potensi stack overflow, ya. Pemanggilan rekursif yang berlebihan tanpa kasus dasar yang memadai dapat menyebabkan stack overflow, di mana tumpukan memori terlalu besar dan program terhenti dengan kesalahan. Ya. Yang ketiga adalah kekurangan dalam penggunaan memori. Ya. Implementasi rekursif dapat memakan banyak ruang memori karena setiap pemanggilan rekursif menambah frame ke stack call. Dan ini dapat menjadi masalah dengan kedalaman rekursi yang besar. Baik, Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.